dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Ada yang menarik nih, Dan. Iya. Program ini. Oke, puji Tuhan. Shalom pemirsa sekalian. Shalom, pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, suatu topik yang sangat menarik yang sudah kami persiapkan dengan topik yaitu out of the box. Maksudnya apa ini ya, out of the box? Yeah. Nah, di samping kami ada seorang pemain gitar yang luar biasa dan ada beberapa gitar-gitar nih ya. Kita akan berbicara tentang hal ini dan kita akan saksikan satu tayangan yang sangat menarik, Deb, ya. Ya, mari kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Semua tepuk tangan. Memiliki mimpi dalam hidup sudah merupakan sifat dasar manusia. Namun, untuk merealisasikannya menjadi nyata adalah suatu hal yang berbeda. Dibutuhkan keberanian, ketekunan, dan langkah nyata untuk membuat mimpi menjadi kenyataan. Tantangan dan keraguan sering kali datang dalam proses penggenapan mimpi. Dalam episode Good News kali ini, mengupas tentang bagaimana memiliki pikiran yang out of the box. Randy Adiwikarta adalah seorang seniman, pengajar, sekaligus seorang entrepreneur yang masih muda, namun memiliki kreativitas dan pemikiran yang out of the box. Mari kita simak bersama-sama di Good News Program. Setelah itu berjalan 1 tahun, orang tua saya ingin saya kuliah. Akhirnya saya masuk kuliah akunting meskipun bukan passion saya di bidang itu. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugrah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Sekalian, Anda sedang menyaksikan Good News Program dalam suatu episode yang sangat menarik yaitu Out of the Box. Bersama dengan kami telah ada seorang narasumber yang luar biasa, ada banyak gitar dan seorang teman yaitu yang bernama panggilan Randy Gitar. Randy Adiwikarta. Iya. Shalom Randy, apa kabarnya? Baik. Oke, kalau boleh Randy memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya. Randy ini siapa, pekerjaannya apa gitu. Oke. Saya Randy Adiwikarta. Saya kuliah dan saya baru memulai bisnis membuat gitar ini. Oke, good. Udah menikah?
Belum. Umurnya? Berencana 29. 29, oke puji Tuhan. Dan kuliahnya di bidang apa tuh? Teknik informatika. Wow, menarik sekali. Iya. Jadi kamu seorang seniman, Iya. tetapi kemudian pada saat bersamaan kamu juga menjadi seorang entrepreneur dan juga seorang pelajar. Iya, Mahasiswa. Sebelumnya sudah pernah S1 juga di akunting. Wow, oke. Dan juga ngajar gitar ya? Iya, ngajar gitar juga. All in satu paket. Puji Nah, Tuhan. hari ini kita mau ngomong tentang pekerjaan kamu yang produksi gitar ya. Ini kan adalah sesuatu yang unik gitu. Bagaimana awalnya ketertarikan Randy kepada gitar? Awalnya saya melihat saudara saya, dia bermain gitar, lalu saya tertarik banget gitu, terus minta ke mama untuk membelikan gitar. Akhirnya dibelikanlah gitar waktu kelas 1 SMP, dan itu karena tidak ada yang mengajari, dan teknologi informasi zaman dulu kan masih sulit seperti internet. Jadi akhirnya itu gitar digantung aja selama 2 tahun. Itu kamu nggak pernah belajar? Nggak pernah belajar, gitarnya jadi cuman, hanya digantung aja. Cuman pengen punya aja? Pengen punya aja. Oke, terus betul. Kemudian umur berapa tuh? Kelas 3 SMP, orang tua saya tahu saya suka gitar. Akhirnya saya dipanggilkan guru gitar ke rumah. Les ya? Les gitar dileskan. Akhirnya mulailah saya tekun belajar gitar. Nah, ada yang unik juga dalam belajar gitar ini. Awalnya saya demennya gitar listrik. Saya main gitar rock gitu. Tapi entah gimana, orang tua saya waktu itu memanggilkan guru gitar klasik. Ya. Jadi saya mulai menekuni. Akhirnya saya belajar tekun selama 8 bulan. Saya bisa memainkan lagu yang cukup sulit. Oke. Dari situ orang tua saya takut. Karena takut kedepannya saya akan menjadi seorang gitaris. Oh, Kenapa harus ditakutin? Karena menjadi seorang gitaris itu dia seorang pemain musik, seorang musisi, seniman. Seniman itu kalau bagi orang tua zaman dulu nggak bisa kaya. Jadi dilarang keras-keras. Ya. Seperti itu. Padahal ini mitos yang kurang pas ya. Kurang pas. Lalu kemudian bagaimana perjalanannya sampai dengan Randy bisa memproduksi gitar sendiri? Perjalanannya panjang juga. Setelah saya lulus SMA, orang tua saya itu berencana menguliahkan saya, tapi saya nggak mau. Berjalanlah 1 tahun saya mengikuti panggilan hati saya mengajar gitar di sebuah lembaga. Setelah itu berjalan 1 tahun, orang tua saya ingin saya kuliah. Akhirnya saya masuk kuliah akunting meskipun bukan passion saya di bidang itu. Akhirnya lulus juga kuliah, gitar itu hanya sebagai sambilan. Saya pun mengajar juga. Itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk nambah biaya kuliah juga sih. Akhirnya setelah selesai, saya sering selesai kuliah, orang tua saya membebaskan saya. Orang tua saya bilang saya sudah dikuliahkan, sekarang kamu sudah besar, kamu boleh pilih hidup jalan kamu sendiri. Wow, lumayan juga ya orang tua kamu ya. Oke. Akhirnya saya berusaha di gitar, mengajar gitar, semakin belajar, semakin tertarik. Akhirnya sampai alat yang saya mainkan itu saya pelajari. Karena waktu itu salah satunya keterbatasan dana. Keterbatasan dana untuk membeli alat yang bagus. Karena seseorang itu untuk maju ke tahap profesional itu harus mempunyai alat yang mendukung. Oke. Emang bisa sampai berapa harga gitar yang bagus? Yang saya tahu yang termahal itu buatan Spanish, itu kolektor punya itu bisa sampai 800 juta. Sebuah gitar. Iya. 800 juta. Jadi seharga mobil bagus nih ya. Iya. Wow. Itu memang terbuat ada emasnya atau gimana? Ada banyak penilaian. Itu gitar itu ada sejarahnya. Jadi inilah waktu gitar itu dibentuk oleh pembuat gitar itu, dan dia membentuk serupa dengan apa yang dia inginkan. Akhirnya menghasilkan suatu karya yang, ini loh patennya gitar, karena awalnya gitar bukan seperti ini. Oh. Iya, gitar itu dulu lebih kecil, kita sebutnya lute.
Ya. Tapi sekarang kan orang bilang udah identik dengan gitar itu adalah yang seperti ini kan? Iya, seperti ini modern. Dan dibuat konotasi yang buat istilahnya lelucon seorang cewek yang bodinya gitar gitu. Misalnya. Oh iya. Iya kan? Betul. Oke, jadi ceritanya karena kamu merasa tidak mampu untuk membeli gitar-gitar yang mahal, maka timbul satu keinginan untuk membuat gitar sendiri ya? Betul sekali, seperti itu. Nah, itu awal pertama kali kamu mulai mencoba untuk membuat gitar sendiri tahun berapa tuh? Saya mulai tertarik gitar itu tahun 2007. Waktu itu internet itu udah mulai masuk Indonesia, udah cukup bagus, informasi ada. Saya tahu dari teman memakai gitar dari luar, saya searching di internet, saya lihat informasi detailnya, bentuknya seperti apa. Nah, kemudian 2008 saya mencoba menuangkan ide saya. Karena saya bukan tukang kayu ataupun pengrajin, jadi saya dilemparkan ke pengrajin gitar. Jadi kerjasama dengan mereka. Betul. Dan kita take a break dulu ya, nanti baru dilanjut ceritanya ya. Ya. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Tempat untuk kayu itu tersendiri. Mengeringkannya itu ya termasuk juga itu termasuk ke workmanship. Jadi kemampuan kita mengolah kayu itu. Dari Sabang sampai Merauke, tawa ceria anak-anak bangsa terdengar. Mereka memiliki cita-cita dan impian yang memancar. Nama saya Nalan Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi pak guru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Lisi, main bola. Tetapi tidak banyak yang menjadi kenyataan. Mungkinkah kami terhindar? Peran serta Anda menentukan masa depan mereka. 1000 anak bisa. Masih bersama kami dalam Good News Program. Langsung aja Daniel. Oke, Randy, ini ada beberapa gitar yang kamu bawa hari ini kan. Spesialnya dengan gitar-gitar ini apa? Bisa cerita sedikit nggak? Spesial dengan gitar ini saya pakai material kayunya impor dari luar, ada juga dari Indonesia seperti Makassar Ebony, kayu hitam dari Indonesia. Terus konstruksi yang saya buat juga sesuai dengan desain saya. Wow. Ini pemirsa sekalian kalau mungkin bisa lihat nih kameranya nih, ini detail banget gitu ya, keren banget dan punggungnya ini ada seperti grafisnya nih. Ini kok bisa punya efek seperti ini gimana bisa Randy ceritakan? Itu dari kayunya, bawaan kayunya. Oke, bisa cerita nggak? Silakan. Jadi kalau gitar itu dia ada dua sisi sebenarnya, ini nggak bisa satu kayu karena nggak ada kayu yang besar. Jadi kayu ini kita belah dua. Nah kayu dibelah dua itu bagian tengahnya itu seperti ini.
Tapi nggak semua kayu ada seperti ini ya sih. Jadi ini istilahnya kalau karena custom made nggak ada yang mirip ya? Nggak ada. Pasti Kalau yang berbeda. punggungnya ini apa? Kalau ini berbeda jenisnya. Oke. Ini masih di rosewood, tapi berbeda coraknya, beda figurnya. Oke. Wow. Oke. Nah, yang harga yang ini kamu produksi kira-kira berapa nih harganya? Ini harga 15 juta. Oke. Kalau yang itu? Yang itu 12. Yang ini? Ini 20 juta. Saya ambil deh yang ini. Wow. Puji Tuhan. Ya ini pemirsa sekalian kalau mungkin ingin tahu nih, pertama kali saya lihat ini bahan Ya. dasarnya gitar seperti ini nih. Ya. Ini namanya fretnya ya? Iya, ini fingerboard. Jadi ini untuk bagian atas sini. Bagian atas sini. Jadi nanti ini ditaruh di sini. Nah, terus ini pakai triplek biasa ini? Bukan, itu kayu asli. Oh, ini bukan triplek nih? Ya, itu kayu asli. Oke. Wow, ini pemirsa sekalian bisa dilihat ini ada ulir kayunya. Ini saya percaya kalau dipoles dengan baik cantik banget. Jadi ini punggungnya ya? Iya, betul. Separuh ini ya? Iya, separuh. Nah, Randy bisa tunjukkan nggak kelebihan gitar ini apa? Maksudnya kalau kita lihat memang kan bagus motif kayunya apa, Ya. tapi Yes. untuk permainannya bagaimana? Apa Istimewanya spesialnya? Spesialnya suaranya pasti karena gitar itu 80%, 70% material itu menentukan. Oke, jadi harga yang antara ini tadi berapa 15-an? 15 dengan 20-an harga 20. kualitasnya beda? Beda, kualitas kayunya beda pasti. Oke. Maksudnya gimana? Jadi materi itu menentukan resonansi suara atau senar yang dipetik Biasanya gitu? kualitas kayu itu kan tergantung dari umur kayunya, tempat tumbuh kayu itu tersendiri. Ngeringkannya ya? Mengeringkannya itu ya termasuk juga itu termasuk ke workmanship. Jadi kemampuan kita mengolah kayu itu. Oke. Kalau kita dikasih kayu yang mahal sekalipun, workmanship-nya kurang bagus, hancur juga gitarnya. Oke. Nah pada waktu dulu pertama kali gitar itu dibuat, itu tahun 2007 tuh kan? Iya. Laku berapa tuh waktu itu? Waktu itu belum laku sih, itu masih saya riset. Oh masih coba trial and error gitu? Trial and error terus sampai 2 tahun lalu baru saya mulai menjual. Itu pun perlahan, karena handmade ya. Oke, good. Wow, amazing ya. Jenis gitar kamu ini dikenal sebagai apa? Valor ya? Namanya Valore. Valore. Nah itu artinya apa? Artinya keberanian. Oke. Bedanya apa makanya? Saya mau lihat keistimewaan dari gitar-gitar kamu Mungkin ini bisa apa? dimainkan kali. Oh, Ya. bisa dimainkan. Yang mana yang mau dimainkan? Baik, ini. Yang ini dulu. Oke, Oke. kita demoin yang ini dulu. Randy gitar. Oh, di kejernihan petikannya itu Ya, ya, kayak petikannya suaranya merdu ya. gitarnya Eric Clapton gitu ya, unplug. Oke, nah itu kalau yang tadi. Nah kalau dengan yang ini, dengan lagu yang kira-kira, oke. Emang kita kalau cabut gitar dulu. biasa nggak bisa ya kayak gitu? Bisa cabut nggak? Bisa juga. Itu cuman, pengaruh dari petikannya atau pengaruh dari gitarnya? permainan juga sih. Oke. Kalau Bisa pegang Oke. gitar ini. Ya, oke. gimana caranya? Oke. Silakan. Oke. Oh ini Dengan lain lagu yang lagi ya. sama. Iya, dengan lagu yang sama.
Beda ya? Memang ya? Beda. Oke. Nah, suaranya lebih keluar yang ini ada pertanyaan nih dari saya nih. Ada nggak resiko atau tantangan-tantangan pada waktu Randy untuk belajar untuk menjadi seorang entrepreneur seperti ini? Banyak sih. Tantangannya apa? Bisa dijabarkan Kak? Pertama sih modal. Satu modal Pasti. Kedua tenaga kerja. Untuk mendapatkan seorang tenaga kerja yang ahli itu biayanya cukup mahal. Oke. Dan kalau kita memakai tenaga kerja yang biasa aja, biasanya gitarnya kita bikin sebelum jadi pun bisa gagal. Jadi intinya itu Dev, kalau anak-anak muda atau siapapun juga yang nggak pantang menyerah itu akan bisa keluar dari kotak gitu ya, out of the box ya. Oke Ren? Good. Oke, puji Tuhan, pemirsa sekalian jangan kemana-mana, masih ada banyak lagi segmen dan setelah ini akan ada seorang artis yang akan menyanyikan sebuah lagu yang luar biasa, akan memberkati Anda. Stay tune di Good News program. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta dan semua yang telah ku punya. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden manibek. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari Sogut Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Terserah apa kata dunia, takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyahkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku, Bapa selidiki hatiku. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku, Bapa selidiki hatiku.
memandang harta dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku, Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku, Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku, Bapa selidiki hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapa selidiki, Bapa selidiki, Bapa selidiki hatiku. Oke, Stefanus Sanjaya Program. membawa albumnya Bapa Selidiki Hatiku. Tadi judul lagunya juga itu ya. Nah, bisa diceritakan nggak tentang pembuatan dari album ini? Ini album yang keberapa? Ini album solo pertama saya, tapi album kedua setelah album kompilasi saya yang pertama. Oh, Dan Stefanus ini datang dari kota Aslinya dari Blora. Blora. Ya, Tapi Blora. tinggalnya di mana? Tinggalnya di Jakarta. Oh, oke. Good. Oke, begituan. Ya. Usianya berapa Stefanus? Usianya 26. Oh, 26. Oke. Udah tua. Enggak sih, tapi masih muda jiwanya. Udah tua atau muda? Mau yang mana? Muda. Masih single? Udah ada calon. Udah ada Oke, calon. puji Tuhan. Oke. Kegiatan sehari-harinya Stefano apa? Apakah memang penyanyi, artis rohani? Apakah seorang penyanyi? Saya memang nyanyi, ngeband juga. Saya punya band sekuler, juga ngeband, terus punya usaha juga sih. Punya usaha sampingan lah, usaha bisnis kecil. Oh gitu, oke, good. Bagus sekali nih, karena hari ini pas kebetulan kita lagi bicara out of the box gitu ya. Nah, kamu dalam memproduksi album ini, istilahnya tantangannya apa nih? Album ini sih tantangannya gimana ya? Ya kerinduan, ya tantangannya apa ya? Tantangannya saya harus bikin lagu sebanyak ini sih. Oh, jadi ini kebanyakan tulisan karangan kamu ya? Hampir 80%, 90% karangan saya. 20%-nya dibantu temen. Ya. Nah, tujuan kamu dalam membuat album ini apa? Jadi album ini saya sebenarnya sebelumnya udah bikin album itu sama Positive Life Management. Ya. Jadi saya waktu itu menang lomba Indie Gospel Positive Life namanya. Ya. Itu kerjasamanya Positive Life sama jawaban.com. Saya puji Tuhan jadiin saya juara satu situ. Saya akhirnya bisa bikin album kompilasi. Nah terus waktu itu saya sebenarnya udah ya udahlah nggak mau bikin album lagi gitu. Tapi tiba-tiba waktu Tuhan itu ngerakin di hati saya, kamu bikin album. Tapi Tuhan lagunya saya cuma punya 2 lagu gitu kan. Dananya Tuhan. Tapi puji Tuhan ketika Tuhan yang nyuruh maka Tuhan akan sediakan. Amin. Dan kamu ngalamin nih ya penyediaan ya, Tuhan jadi secara luar biasa. lagu ini saya bikin hampir 80% lagu ini saya bikin cuma dalam waktu 3 bulan itu udah sama rekamannya, udah sama bikin lagunya. Dan saya nggak pernah ngelakuin itu. Jadi Tuhan itu benar-benar kasih saya hikmat, anugerah. Saya bisa bikin lagu sebanyak itu dalam waktu 3 bulan beserta pengerjaan musiknya. Wow. Oke, dahsyat sekali. Wow. Nah, dibandingkan dengan gini, maksud saya gini, begitu banyak album-album rohani sekarang gitu ya. Nah, apa yang membuat album kamu ini berbeda dengan yang lain gitu? Jadi album ini saya buat memang dari cerita-cerita hidup saya, dari kehidupan saya pribadi sama Tuhan, apa yang saya alami di keluarga saya yang mungkin
diubahkan Tuhan secara luar biasa dengan cara yang ajaib. Saya tuangin di sini semua dari awal sampai terakhir. Tuhan kayak flashbackin. Jadi saya bisa bikin lagu-lagu ini, gitu. Ya, message apa yang kamu sampaikan kepada setiap pendengar kamu? Message saya, jangan pernah menyerah ya. Dulu karya saya selalu ditolakin label gitu. Jujur aja saya punya band sekuler juga kirim demo ditolak. Sampai akhirnya tiba-tiba Tuhan membukakan jalan. Saya sekarang di handle oleh label luar negeri juga, band sekuler saya, label Malaysia. Terus saya menang Indie Gospel, tiba-tiba Indie Gospel Positive Life. Terus saya sekarang punya album sendiri. Saya benar-benar itu semua adalah kasih karunia Tuhan di dalam hidup saya. Mantap, selamat ya Stefano ya. Senang sekali kamu juga ada di Kudus program hari ini. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, dan juga untuk kepada Randy. Ya, terima kasih kalian anak-anak muda yang luar biasa yang memberikan inspirasi kepada banyak orang. Ya. Dan pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya adalah, apa judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Stefano ya? Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format seperti ini. Kuis, kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan sebuah CD masing-masing ya. Persembahan dari Stefano Sanjaya, albumnya Bapa Selidiki Hatiku. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Perjalanannya 1,5 tahun untuk apply itu, untuk pendaftarannya itu di sekolah pendaftarannya aja 1,5 tahun. Pendaftaran sekolah ini Pak, masih sampai diterima sampai gitu diterima, ya. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di era modern ini semakin banyak tantangan, khususnya di dunia sekuler ini. Bahkan, kadangkala tantangan di dunia sekuler lebih menggiurkan daripada hidup di dunia dengan tetap menjalankan nilai-nilai kekristenan. Untuk hidup dalam panggilan Tuhan bagi pribadi kita masing-masing, tentu merupakan hal yang tidak mudah. Apalagi ketika Tuhan memanggil kita di area pekerjaan yang berbeda dengan orang-orang lainnya. Berikut penjelasan dari narasumber kita hari ini, Bapak Bambang Pinardi, seorang pilot serta seorang kepala rumah tangga yang akan berbagi dengan kita tentang tantangan bagaimana menjadi seorang Kristen dalam pekerjaan yang out of the box. Saksikan hanya di Good News Program. Satu tayangan video klip yang sudah kita saksikan bersama-sama luar biasa sekali dan telah hadir di studio narasumber kita yang berikutnya yaitu pilot. Kapten pilot. Kapten pilot. Bambang Pinardi beserta dengan istrinya Ibu Kristiana Dewi. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih, selamat datang Cap. Ya. Selamat datang di penerbangan kami. Bisa nggak ngasih contoh announcement gitu gimana? Anda lagi terbang bersama dengan Good News Program gitu. Silakan. Contohnya. Okay, ladies and gentlemen, your pilot speaking.
My name is Bambang Pinadi with First Officer Christiana Dewi. Welcome you on board flight Good News Program. Good News Program, destination to Heaven. Soalnya kalau nyebutin nama perusahaan Bapak harus bayar dia, Pak. Anyway, puji Tuhan, pemirsa sekalian, suatu perjumpaan yang luar biasa. Suatu kali saya pulang dari perjalanan misi dari Uetuwu, pemirsa sekalian. Kita akan punya satu rumah misi Pondok Kasih Anugerah di Uetuwu. Dan pulangnya dari satu lapangan udara di Kota Palu gitu ya. Dan naik sebuah pesawat, kemudian lagi mau terbang nih, kemudian dikagetin dengan seorang pramugari yang nyamperin saya, dikatakan Pak Daniel diundang ke kokpit. Saya merasa tersanjung sekali gitu. Siapa yang ngundang, Bu? Kapten pilot Bambang Pinadi. Kayaknya nggak kenal saya gitu. Terhormat sekali gitu ya. Saya datang ke sana kemudian memperkenalkan diri. Saya suka sekali lihat Bapak di Good News Program. Oh, pemirsa toh. Jadi pilot-pilot yang lain nanti kalau ketemu dengan saya tolong dipanggil ke kokpit. Oke, Pak, bisa diceritakan nggak kenapa Bapak sampai bisa menjadi seorang pilot? Apa memang dari dulu itu punya cita-cita pengen jadi pilot? Sebenarnya begini Bu Debbie, waktu itu saya nggak ada sama sekali cita-cita untuk menjadi pilot. Waktu itu saya keinginannya menjadi dokter. Pada waktu kayak itu. Kakaknya Iya. ini. Pengen jadi dokter, tapi saya coba daftar ke universitas-universitas yang ada di Bandung pada saat itu, tapi saya tidak diterima. Akhirnya waktu itu orang tua saya menunjukkan, waktu itu ada satu surat kabar yang menunjukkan kepada saya bahwa nih kalau kamu mau coba ke sini. Nah, itu salah satu sekolah penerbangan yang ditunjukkan untuk saya dari orang tua saya. Akhirnya saya apply, saya coba, terus saya coba, ternyata lulus. Karena itu perjalanannya 1,5 tahun untuk apply itu, untuk pendaftarannya. Oh itu ya, di pendaftarannya sekolah. aja Iya. 1,5 tahun. Pendaftaran sekolah ini Pak, masih di Sampai penerbangan. diterima Iya, gitu sampai ya? diterima masuknya. Jadi ada interview juga, terus ada aptitude test, ada diajak berangkat terbang juga. Nah, itu menunggu waktu yang lama, tapi puji Tuhan terus di atas karunia Tuhan, jadi terus bisa diloloskan, lulus terus. Akhirnya Resmi menjadi seorang pilot umur berapa Pak? 24. Wow. 24 Waktu itu masih muda udah ya? lebat belum ini? Sejak lahir. Iya. Dan kemudian perasaannya menjadi seorang pilot itu bagaimana pertama kali? Wah, kalau saya pertama kali ya bangga sekali. Ya. Nah, karena saya dapat melihat Keliling dunia gitu ya. seluruh dunia tanpa mengeluarkan sepeser uang pun. Itu yang pertama saya itu, dan saya very proud-nya, bangganya karena mungkin pada waktu itu masih belum begitu banyak, masih jarang. Tahun berapa itu Pak? Tahun 88 saya. 88. 3 Mei 88 saya diterima di Umur 24 tahun perusahaan ya. dan menjadi seorang pilot yang sangat luar biasa, Iya. menjadi salah satu pilot di penerbangan nasional. Iya, waktu itu. iya. Nah, Wow. ya gini Pak, kalau kita tahu kehidupan seorang pilot itu kan sangat glamorous gitu ya. Kalau nginep hotelnya bintang 5 gitu, kemana-mana disambut orang gitu ya. Nah, tapi yang banyak tidak diketahui orang kemungkinan adalah tantangan yang dihadapi oleh seorang pilot, khususnya bila sudah berkeluarga. Bisakah Bapak Ibu ceritakan sedikit tentang tantangan-tantangan yang dihadapi? Tantangan-tantangan nanti tolong diceritakan setelah yang satu ini. Oke. Pemirsa sekalian, menarik sekali kita akan membahas kehidupan seorang pilot yang tidak banyak mungkin orang tahu, pemirsa sekalian. Dan dalam episode hari ini akan menjadi berkat yang sangat luar biasa di Good News Program. Waktu zamannya saya ketemu dengan Pak Bambang, diperkenalkan dengan Pak Bambang, itu Pak Bambang jauh banget dari yang hari ini. Seperti apa dulunya Bu? Kehidupan Pak Bambang yang dulu Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya.
ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Luar biasa pemirsa sekalian, dalam episode Out of the Box dalam Good News program, seorang sahabat yang luar biasa, Captain Pilot Bambang Pinardi bersama dengan istri. Nah, langsung aja kembali kepada tantangan. Silakan. Tantangan saya itu kalau sesudah berkeluarga ini, yang saya berat itu kalau ada acara-acara tertentu yang mesti saya anak-anak harapkan, istri saya harapkan. Contohnya kayak ulang tahun atau ada pertemuan apa, tapi saya nggak bisa hadir. Tapi ada seseorang yang mengatakan gini, Pak, kalau kamu yang ninggal enak gitu, yang tinggal yang susah gitu. Istri saya sering bilang gitu, Pak. Kalau saya tinggal itu betul sekali Pak Daniel. Kadang-kadang ngomel-ngomel. Nah, ini kita dengar langsung dari seorang istri, silakan. Iya, kalau untuk seorang istri itu kan kita tentunya kan lebih senang kalau suami ada di dekat kita ya, Pak ya. Kali ini emang profesi yang dimiliki suami saya mungkin berbeda dengan profesi yang dimiliki suami-suami lain, yang mungkin dari pagi sampai malam kerja di luar, tapi malam pulang ketemu di rumah. Tapi kalau dengan Pak Bambang itu beda sekali. Kadang-kadang nggak ketemu. Jadi dalam 1 bulan itu hanya 8 hari libur. Nah, 8 hari aja di rumah. 8 hari 1 bulan 8 hari. Wow. Dan itu pun nggak berurutan, Bu. Jadi bisa 1 hari, bisa 2 hari, artinya nggak berkesinambungan. Nah, waktu-waktu yang sedikit ini itu biasanya tantangan yang terberat buat kita itu membagi waktunya. Kenapa? Karena nggak cuma saya yang butuh Pak Bambang, betul. Ada anak-anak, ada keluarga besar juga, ada juga teman-teman, ada banyak hal yang juga Pak Bambang juga harus iniin juga, perhatikan juga. Nah, jadi tantangan saya sebagai istri itu lebih di situ. Satu lagi juga mungkin dari segi pergaulan ya Pak ya. Pergaulan hari-hari ini dalam dunia kerja, dimanapun itu kan selalu ada negatifnya juga. Tapi mungkin kalau untuk yang profesi suami saya itu lebih istilahnya tuh dalam tanda petik nyerempet bahaya. Lebih rawan ya. Lebih rawan. Karena selalu bepergian sendirian, nanti di hotel sendirian. Bukan hanya itu loh, kalau sekali terbang itu kan selalu ada resiko ya Pak ya. Betul. Ada resiko bahwa pesawat itu istilahnya orang bilang mungkin terbang itu kan metode transportasi yang teraman gitu ya, lebih aman daripada naik bajai. Naik kendaraan umum. Betul ya. Betul. Nah, ini gimana nih dari seorang pilot gimana? Karena betul itu kalau misalnya itu paling teraman di dunia, safe di dunia kan. Asal nggak ada yang rudal ya. Kalau di rudal habis tuh langsung. Setiap berkala itu pesawat pasti diperiksa, di overhaul, masuk ke hanggar untuk dicek semuanya, untuk kelaikan terbangnya itu. Jadi lebih aman daripada Metro Mini atau Bajaj, belum tentu mereka akan periksa berkala. Belum tentu 6 bulan sekali masuk bengkel. Mesinnya, spare part-nya gitu ya. Semuanya. Tapi tetap aja ada resiko berapa sekian persen yang akan terjadi. Iya betul. Nah, kembali kepada Bu Ana nih. Dalam memikirkan hal-hal ini kemudian bedanya seorang Bambang Pinardi pada waktu muda umur 24 tahun dulu, menikahnya umur berapa? Saya 29. 5 tahun setelah menjadi pilot. Setelah menikah, Bambang Pinardi itu waktu masih muda, istilahnya kan walaupun sudah berkumis tapi rambutnya hitam semua gitu. Iya betul. Dibandingkan dengan sekarang gimana nih kehidupan dia? Sangat jauh berbeda tentunya. Silakan Bu, ceritakan. Kalau hari ini Pak Bambang yang sekarang di depan kita, yang ada di samping saya hari ini 180 derajat diubahkan Tuhan. Haleluya. Waktu zamannya saya ketemu dengan Pak Bambang, diperkenalkan dengan Pak Bambang, itu Pak Bambang jauh banget dari yang hari ini. Seperti apa dulunya, Bu? Kehidupan Pak Bambang yang dulu, biar Pak Bambang sendiri yang cerita, karena yang bersangkutan kan ada. Seperti apa Pak dulunya sebelum dipulihkan oleh Tuhan? Susah untuk dilukiskan dengan kata-kata karena saking kurang bagusnya, banyak kurang bagusnya gitu. Ada seorang teman kenalan saya di Facebook deh. Iya. Namanya Ibu Ros.
Rosdar, gitu ya. Tinggalnya jauh di satu kota di Swiss, di kota Basel gitu. Semoga nanti nonton ini. Pada masa posting foto yang naik pesawat itu, dia bilang, Pak Daniel diundang tuh ke Good News Program, suruh nyeritain pada waktu kecil nuak. Ternyata itu kakaknya ya. Iya. Itu Silakan, nakal. Pak. Ya itu makanya saking nakalnya itu sampai sekolahnya itu juga agak orang tua agak ini juga angkat tangan gitu mengenai kenakalan saya itu. Tapi kok saya herannya kok Tuhan terus pelihara saya sampai segede ini. Itu yang saya heran juga. Akhirnya ya dari situlah. Karena kenakalannya yang begitu Karena luar biasa. kenakalannya tuh kalau nggak salah sampai pernah nyetir mobil Terbalik. terus kecelakaan terbalik mobilnya gitu-gitu ya Pak ya. Betul, Ibu, kalau tadi Pak Bambang bilang orang tuanya angkat tangan, begitu nikah istrinya yang angkat tangan. Nah, itu kenapa Pak? Bisa ceritakan nggak apa proses yang terjadi sehingga istri pun angkat tangan gitu? Karena kalau saya ini Pak Daniel, Bu Debi, saya nggak pernah menyakiti istri saya itu dengan fisik, dengan memukul atau dengan menendang atau apa. Tapi saya sakiti dengan kata-kata saya. Maksudnya hatinya yang kena istri saya ini Pak. Kenapa Pak? Jadi saya ingin menuntut sesuatu terhadap istri saya untuk dia dapat masuk ke keluarga saya, untuk dapat dia menjadi seperti ibu saya. Karena ibu saya waktu itu meninggal pada umur 42 tahun. Jadi seperti ya orang-orang yang lainnya gitu Pak Daniel. Maksudnya saya tuntutannya ya ada menuntut istri saya untuk menjadi serupa dengan orang-orang yang lain. Yang padahal dicinta dalam keluarga. Iya betul. Padahal itu salah besar kalau menurut saya, karena kalau saya menuntut kayak gitu kan berarti saya yang pengen menuntut supaya istri saya berubah, sedangkan diri saya sendiri nggak berubah. Tapi gitu. mungkin satu hal Pak, Bapak kelupaan. Apa Pak Daniel? Lupa ngaca. Itu betul sekali Pak Daniel. Pas dulu Pak, nggak apa-apa. Nanti kalau saya pesawat jangan dikit-dikit. Itu betul sekali. Kalian, jadi kita akan take a break dulu ya. Oke. Ya, sebelum take a break ada satu doa yang sudah terjawab dari seorang saudari di Surabaya ya. Setelah minta didoakan, dia mengirim SMS kembali dan berkata, "Puji Tuhan, berkat dukungan dari saudara-saudari dan hamba Tuhan, saya mendapatkan mujizat, berhasil meraih medali perak dalam Olimpiade Komputer di Binus, Jakarta." Wow, puji Tuhan. Pemirsa, kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari saudari kita tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Apapun juga, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dengan membawa lebih banyak good news. Apapun kehidupan Anda ataupun segala macam tantangan dan permasalahan Anda, maukah Anda menyerahkan hidup Anda dalam tangan Tuhan dan mengalami pemulihan demi pemulihan seperti yang narasumber? Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
bersama kami dalam Good News Program. Kita tiba di segmen terakhir, langsung aja kembali kepada Pilot Bambang dan juga Ibu Ana. Nah, mungkin ke Ibu dulu. Ibu bisa ceritakan nggak sampai separah apa waktu itu pergumulan yang dihadapi di dalam rumah tangga Ibu, lalu bagaimana prosesnya Tuhan memulihkan keluarga Ibu? Iya, jadi tadi yang saya bilang, saya sampai angkat tangan itu Bu, itu waktu itu saya sempat punya pikiran yang nggak bagus banget, mau cerai, dan yang lebih parah lagi sempat mau bunuh diri. Karena waktu itu yang pertama memang betul saya ngalamin banyak tekanan, masalah di sekitar saya, tapi waktu itu tuh Pak Bambang itu artinya dengan saya sebagai seorang wanita kurang sekali menghargainya, bahkan sangat tidak menghargai saya sebagai wanita. Kunci permasalahan kami itu sebenarnya itu, jadi bukan masalah yang lain, tapi lebih karena saya sebagai istri, saya merasa kurang dihargai. Iya, tidak dihargai sama suami. Terus apa lagi Bu Reni? Bagaimana proses pemulihannya? Proses pemulihannya, waktu saya diizinkan Tuhan ngalamin banyak tekanan, ngalamin masalah, sampai akhirnya saya mau cerai, sampai mau bunuh diri juga. Tuhan bawa saya ke satu titik. Waktu itu saya cuma sibuk dengan diri saya sendiri, artinya betul saya disakiti. Tapi waktu itu saya nggak pernah punya pikiran apa sih yang Tuhan mau dalam diri saya sendiri. Tapi saya sibuk mikirin, Tuhan, kenapa sih suami saya ini kok nggak dirubah? Kok dia terlalu jahat banget sih dengan saya? Jadi saya tuh terus-terusan nyalahin Tuhan. Kenapa suami saya yang nggak dirubah? Kenapa kok saya diizinkan dalam keadaan yang seperti ini terus? Itu waktu itu pergumulan saya yang paling istilahnya paling menyakitkan dalam hidup saya itu. Saya terus-terusan nangis, saya terus-terusan merasa kecewa. Pokoknya ngalamin masa yang nggak enak banget. Sampai akhirnya di satu titik Tuhan ingatkan saya, kalau saya selama ini nangis itu karena menyakiti diri, mengasihani diri saya sendiri. Saya bukan nangis ke Tuhan, tapi cuma saya lebih cenderung mengasihani itu tadi diri saya sendiri. Kayak merasa diperlakukan nggak adil terus sampai di satu titik Tuhan ingatkan saya, nangis yang benar itu adalah nangis di kaki Tuhan. Jadi saya mulai cari Tuhan sungguh-sungguh di situ. Tuhan mulai bicara banyak waktu saya sungguh-sungguh nangis di kaki Tuhan. Kalau ternyata seburuk apapun suami dalam pikiran saya, yang saya alami keadaan yang seenggak bagus apapun, ternyata waktu saya merubah diri saya, otomatis itu berubah. Tapi waktu saya sebelumnya masih sibuk mau coba merubah Bapak seperti yang saya mau, nggak pernah akan. Jadi kemudian Ibu berfokus bukan untuk merubah Bapak, tapi untuk merubah diri Ibu saya sendiri. Apa yang Ibu lakukan? Saya mulai cari Tuhan sungguh-sungguh. Artinya nggak sekedar biasa-biasa aja. Nggak cuma sekedar ke gereja. Betul, Pak. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Kalau tadinya saya ke gereja mungkin hanya hari Minggu. Sesudah itu ya sudahlah, mulai lagi dengan masalah, tekanan dan segala macam. Tapi begitu saya masuk ke titik itu, saya sungguh-sungguh cari Tuhan, nangis, itu betul-betul artinya saya punya hubungan intim dengan Tuhan pribadi. Itu betul-betul intim, artinya secara kualitas itu lebih dari sebelumnya. Waktu saya lakukan itu, perubahan itu mulai terjadi. Saya banyak sekali ngelihat pembelaan Tuhan waktu saya berubah. Tapi waktu saya nggak berubah, tujuan saya cuma mau merubah Bapak, yang ada saya cuma sakit hati, kepahitan, kecewa dan sebagainya. Saya percaya bahwa Tuhan tuh baik loh. Maksudnya dia kan bapaknya Ibu gitu ya, Bapak di surga. Kalau Bapak dunia ketemu menantu seperti ini, waduh, itu kalau nanti lagi kerja di tempat pekerja dicelakain tuh. Kalau dia dicelakain tuh penumpang-penumpangnya bagaimana tuh? Tapi kan masalahnya Tuhan Bapak keduanya. Jadi Bapak yang luar biasa ini bukan hanya mertua, melakukan pembalasan kan, tapi melakukan pemulihan kepada kita. Berapa lama Bu? Berapa tahun? Sekitar 6 tahun kali ya. 5-6 tahun kita mengalami gejolak-gejolak itu. Turbulensi ya? Ya, turbulensi yang kena downdraft. Cuaca yang benar-benar cuaca yang jelek sekali. Terus Pak, pada saat Bapak melihat Ibu mulai berubah, bagaimana perasaan Bapak? Kemudian sampai Bapak bisa memutuskan saya juga mau berubah. Iya, pada waktu itu kan ego saya tinggi sekali tuh Bu Debbie. Ego kepilotan ini ya? Iya, maksudnya apapun saya yang pasti yang benar. Ada masalah apa-apa, saya benar terus itu yang itu. Akhirnya saya mempunyai perasaan yang kok gimana ya ini. Nah, istri saya ini udah mulai berubah,
terhadap saya yang tadinya nangis terus, sekarang mau mengutarakan, mau membicarakan apa yang menjadi masalah di dia dan apa yang menjadi masalah untuk jadi saling menuntut itu udah nggak ada lagi. Akhirnya nggak ada lagi gitu. Jadi saling keterbukaan dari situ. Nah dari situlah akhirnya kita bisa bersatu, unity lagi, lebih enak lagi, lebih indah lagi. Ternyata komunikasi kita waktu itu kurang lancar dan juga yang terutama itu karena istri saya itu tidak pernah luput, tidak pernah lupa membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, berdoa terus untuk saya. Mungkin dari situ Tuhan ubahkan hati saya yang tadinya egois, keras, wah istilahnya kayak yang selalu mau menang sendiri. Nah kayak gitu akhirnya Tuhan ubahkan untuk bisa saya dengar sekarang Bapak juga segera menjadi seorang hamba Tuhan juga. Ya, amin. Jadi seorang pilot, seorang hamba Tuhan, seorang Bapak yang baik, seorang suami yang ganteng. Amin. Luar biasa ya. Iya, double berkat dari Tuhan. Double berkat dari Waktu Tuhan. Tuhan pulihkan seseorang yang tadinya istilahnya from zero to hero itu ini. Dari yang istilahnya nggak dilihat dengan mata sebelah. Dengan berjalannya waktu juga anak-anak kita juga tadinya yang sama saya itu begitu kayak jauh gitu Bu Debbie, betul. Jadi jauh. Sekarang makin deket, makin mengerti apa profesi bapaknya. Tadinya dia sangat antipati, maksudnya sangat nggak begitu seneng gitu karena anak saya yang paling besar yang laki-laki itu mempunyai pikiran. Nanti kalau dia saya itu nggak mau punya suami, nggak punya profesi seperti saya. Kamu jadi pilot. Iya. Karena melihat dari ibunya, berkaca dari ibunya yang sering ditinggalkan oleh jadi suaminya. anak lakinya sampai berpikir enggak mau jadi Iya. pilot. Dia Anak perempuannya enggak mau punya suami pilot gitu. Tapi anak-anak Bapak nggak sampai nggak mau naik pesawat kan? Tapi itu dulu Pak, sebelum dipulihkan. Sebelum dipulihkan. Sekarang sudah dipulihkan. Sekarang begitu dipulihkan justru anak-anak yang anak-anak ini yang luar biasa. mendukung gitu. Anyway, terima kasih Pak. Acara Kita yang ini terima kasih memberkati banyak. kami semua. Iya, terima Terima kasih atas kasih, kesaksiannya, Pak Ibu, pemulihan yang Tuhan berikan kepada keluarga Anda pasti punya rencana yang besar. Ya, amin. Amin. Ya pemirsa sekalian, ini adalah suatu contoh kehidupan. Hari ini kita mempelajari ada banyak kehidupan yang ditampilkan dalam episode Good News pada hari ini. Ada seseorang narasumber yang kita tadi undang yang keluar daripada kotak keterbatasannya. Dan kemudian ada seorang penyanyi yang juga dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Ada seorang pilot bersama dengan istrinya dan juga anak-anaknya yang mengalami pemulihan luar biasa. Nah firman Tuhan cuma mengatakan aja bahwa perhatikan dengan seksama. Ini dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 saya akan baca untuk Anda. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah pemirsa sekalian, mari kita mengerti kehendak Tuhan. Mari kita mengerti bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang Tuhan sudah ciptakan supaya kita mengalami kepenuhan di dalam Dia, supaya kita mengalami berkat-berkat yang melimpah di dalam Dia. Nah izinkan kami berdoa sebagai penutup daripada Good News program ini. Apapun kehidupan Anda ataupun segala macam tantangan dan permasalahan Anda, maukah Anda menyerahkan hidup Anda ke dalam tangan Tuhan dan mengalami pemulihan demi pemulihan seperti yang narasumber hari ini alami, dan Tuhan akan pakai Anda dengan cara yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa untuk setiap pemirsa sekalian, mereka yang mengalami segala macam keterbatasan dan keterpurukan. Bapa, aku berdoa dan aku serahkan masa depan mereka, rumah tangga mereka, semua kehancuran, semua neraka-neraka kehidupan yang sedang mereka alami. Bapa, Tuhan, Engkau sanggup merubah dan Engkau sanggup menjadikan neraka menjadi surga, Amin. kematian menjadi kehidupan. Kain kabung, Engkau katakan dalam firman-Mu, Engkau akan rubah menjadi kain sukacita. Dalam nama Yesus, aku melepaskan hikmat, pemulihan, kuasa yang besar, kesehatan, dan segala macam berkat-berkat yang Kau perlukan. Dalam nama Yesus, terima pemirsa sekalian, terima. Aku ucapkan shalom daripada Tuhan Yesus kepada seluruh isi keluargamu, kepada suami, istri, anak-anakmu, segala macam apapun yang Kau lakukan, berkat-berkatnya tercurah. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan bersama dengan saya dalam episode ini, katakan amin. Amin. Terima kasih. Ya. Pemirsa, tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk menjumpai pemirsa di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Ya, Daniel Hendrata, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan juga jangan lupa untuk cek ke website kami yang ada di www.anugerah.net.
Terima kasih, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.